Sejumlah orang tua siswa menggeruduk kantor pemerintah kota Cilegon, Banten, mengadukan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP. Para orang tua kesal karena anak mereka tidak diterima walau dari segi jarak lebih dekat dari sejumlah anak yang diterima di jalur domisili. Ya, perjuangan para orang tua untuk menyekolahkan anak juga dilakukan dengan menjual perhiasan emas koleksi mereka. Emas dijual untuk memenuhi biaya masuk sekolah. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah toko emas di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten dipadati warga yang ingin menjual perhiasan emas. Salah satunya Siti Sariah yang terpaksa menjual perhiasan emas demi berbelanja seragam, tas, dan peralatan tulis-menulis. Anak sekolah, ya buat makan. Hari-hari? Iya. Kalau tadi kan jual, bisa beli lagi nanti kalau turun mah. SMP. Iya. Kelas 1 Pak? Baru kelas 1 iya. Sejumlah orang tua siswa menggeruduk kantor pemerintah kota Cilegon, Banten mengadukan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMP. Rumah mereka yang jaraknya 400 sampai 500 meter dari sekolah tidak diterima tanpa penjelasan. Sementara sejumlah calon siswa yang berdomisili lebih jauh justru diterima di sekolah negeri. Anak saya itu masuk SMP pakai domisili, tapi mengapa yang lebih jauh masuk anak saya tidak? Sedangkan kita sama-sama daftarnya pakai domisili. Kita sama-sama gaptek nggak ngerti ya gaptek ya. Jadi daftarnya bareng-bareng. Jadi kita tahu bahwa dia ini pakai domisili bukan pakai prestasi lah yang dia bilang begitu. Ya begitu aja. 1 kilo diterima. Kenapa itu? Itu saya pertanyakan. Padahal jarak rumah ibu ke sekolah itu 470. Kenapa yang 1 kilo diterima? SMP mana Bu? SMP 11. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Suhanda mengakui adanya permasalahan dalam proses SPMB. Dengan jumlah SD yang 184, kemudian memperebutkan untuk 15 sekolah negeri. Itu yang memang tidak akan selesai permasalahan kalau memang semua orang pengennya ke negeri. Ini kan udah otomatis ya 184 sekolah SD. Di SMK di Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu pagi karena server pusat mengalami gangguan, para calon orang tua murid berbondong-bondong mendatangi sekolah untuk mendaftarkan langsung anaknya ke sekolah favorit. Adanya gangguan server dari Distrik Jawa Barat membuat pendaftaran tahap kedua tingkat SMA dan SMK terhambat. Ini server masih belum stabil, masih ada gangguan, jadi belum bisa mengakses secara maksimal untuk server ini. Antisipasinya kami hanya menunggu saja dari pusat karena ini sepertinya gitu server yang dari pusat belum stabil untuk di tahap 2 ini. Pendaftaran SPMB tahap kedua tingkat SMA dan SMK jalur prestasi dan nilai rapot berlangsung hingga 1 pekan ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.